buat Bapak Ibu CKB dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Maria Uspa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, SDN nomor 2, Kecamatan Papar. Kali ini saya akan memaparkan proses kesepakatan kelas dari kelas 1 SDN Nampel 2 Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Tujuan kesepakatan kelas ini adalah agar kelas 1 menjadi kondusif dan berjalan dengan baik setiap harinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Yes. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Apakah anak-anak semua dalam keadaan baik? Baik. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka setiap hari dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas 1. Ya. Kita akan membuat kesepakatan kelas 1 agar perjalanan di kelas nanti setiap harinya kita akan belajar dengan baik, ya. Kita membuat peraturan-peraturan, tapi kita sepakati bersama. Nanti akan kita buat menjadi keyakinan kelas yang akan kita lakukan setiap hari. Nah, coba ada yang punya usul kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan? Angkat tangan. Iya, Mbak Sipa apa Mbak Sipa? Menghormati guru dan menyayangi teman. Menghormati guru dan menyayangi teman. Siapa lagi? Iya, Mbak Ica. Melengkapi seragam. Melengkapi seragam, memakai seragam lengkap. Oke, kita tulis ya. Menghormati guru. Ya. Oke. Oke, nomor 2 apa tadi Mbak Ica? Melengkapi seragam. Memakai Seragam. ya. Memakai seragam lengkap. Apa lagi? Ya. Mas Aska, apa lagi Mas Aska? Tidak boleh melewati tembok. Iya, dilarang Melewati tembok. mencoret tembok. Apa lagi? Bima, apa Bim? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Oke, siapa lagi yang punya apa? Dilarang masuk kelas lain tanpa izin. Oke, dilarang masuk kelas. Ada lagi? Sudah? Nah, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, menghormati guru dan menyayangi teman. Yang kedua, memakai seragam Lengkap. Yang ketiga, dilarang mencoret-coret Tembok. tembok agar kelasnya tetap bersih. Yang keempat, tidak boleh Tidak boleh bertengkar. bertengkar. Kemudian yang kelima apa? Tidak boleh masuk kelas lain tanpa izin. Izin. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Belum boleh Iya, sebelum bel masuk harus melaksanakan piket. Oke, piket kelas. Nah, ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita tulis bersama dan akan kita lakukan setiap hari. Kita harus menyayangi teman.
Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Ngampel 2 Bapak Dr. Andes Yono, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ngampel 2 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama menghadiri acara seminar pengimbasan atau diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara seminar CGP angkatan ke-7 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dr. Andes Yono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kalau wal quwwata illa billah, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebagai calon guru penggerak di SD Ngampel 2 yang visi misinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas anak didik, dan kualitas dalam membimbing dan mengajar di SD Ngampel 2. Untuk itu, ikhtinas dan sakit, kiranya sambutan saya seperti saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Yono atas sambutan. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa SPD. Kepada Ibu Maria Ulfa SPD kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara Ibu Sekalian Bahrul Ulum selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Ngampel 2 Bapak Dr. Andes Yono, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Ngampel 2 yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua sekalinya, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada
akan saya unggah di sini adalah visi saya sebagai guru penggerak. Dalam hal ini berkeinginan mewujudkan peserta didik yang jujur, disiplin, beriman dan bertakwa, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini karakter ini yang paling penting ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kemudian bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, anak-anak selama pandemi ini saya merasa selama 2 tahun ini penurunan akhlak ini yang merasa kurang, karena selama 2 tahun anak-anak bebas bermain, tidak ada muatan dari materi atau dari sekolah, hanya melalui daring tanpa masuk ke sekolah. Otomatis di rumah itu orang tuanya pasti bekerja, kemudian anaknya belajar dari melalui HP. Nah, di sini yang dulunya anak tidak boleh memegang HP, dulu kan siswa tidak boleh memegang HP, berarti anak yang sudah SMP itu dilarang membawa HP. Nah, sekarang justru malah HP itu yang paling utama. Jadi semua siswa itu mempunyai HP. Jadi mereka belajar menggunakan HP, setelah itu mereka memanfaatkannya untuk bermain. Ya, semoga saja anak-anak di SDN
Kemudian prakarsa perubahan ini berfokus pada aspek karakter untuk melatih kedisiplinan di sekolah. Yang sudah saya sampaikan tadi ya, fokusnya kepada karakter siswa. Semoga nanti setelah pandemi ini kita mulai mengatur akhlak anak-anak yang awalnya sudah baik, kemudian kemerosotan lagi karena pandemi. Nah, ini pandeminya sudah selesai. Semoga nanti kita bisa mengatur lagi anak-anak, mengajak anak-anak untuk berbuat yang lebih baik lagi dari dalam dirinya masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada semacam tuntutan, tapi kita buat untuk dari dirinya masing-masing dengan kesadaran masing-masing. Tadi saya sampaikan visi-misinya. Bapak Ibu, budaya positif itu kita nanti akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif itu akan tercapai itu dengan Bapak Ibu, tujuan pendidikan ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa ada budaya positif. Maka dari itu kita nanti akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Nah, apakah Bapak Ibu guru tahu? Semuanya pasti dan harus tahu. Ini siapa? Iya betul, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam hal ini, Bapak Ibu, setiap anak itu mempunyai kodrat alam masing-masing. Ada dua. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Nah, kodrat alam dari anak ini sudah bawaan dari lahir, dan ini kemungkinan kecil untuk merubah kodrat alam ini ya. Contoh kodrat alamnya anaknya ini berbentuk fisik, seandainya fisiknya anaknya tinggi gitu. Yang lain lagi anaknya mempunyai sifat periang. Nah, itu semacam kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Kalau kodrat zaman ini bisa kita atur sesuai dengan zaman yang sekarang. Nah, sekarang kan sudah zaman digital, zaman perubahan.
positif yang saya tuangkan di dalam materi modul 1.4 ini sebelum kita masuk ke topik utama. Kemudian Bapak Ibu, ini topik utama dalam modul 1.4 ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nanti yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Tiap kelas nanti akan dibuat keyakinan kelas. Pertama membuat kesepakatan kelas dulu, baru membuat keyakinan kelas ini. Kemudian yang keempat, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dari guru kepada siswa. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang akan dilakukan jika ada kasus ini biasanya, kasus di kelas. Baiklah Bapak Ibu, untuk eksplorasi konsep yang pertama, pembelajaran 4.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini perubahan paradigma belajar. Kita belajar tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini pasti sangat diperlukan oleh siswa. Jadi kita mempunyai sekolah yang aman, yang nyaman tempatnya, ya, dengan ventilasi yang aman, dengan situasi udara yang aman, dengan gedung yang aman, perlengkapannya dengan kipas yang memadai, cahaya yang memadai. Ini pasti diperlukan oleh semua siswa. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini pasti berkaitan. Setiap guru pasti akan mengontrol siswanya masing-masing, ya, dengan cara menerapkan kedisiplinan. Perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada anak A dan anak B. Kemudian sobek secari kertas, tuliskan pada benda sesuatu yang sangat berharga untuk anak. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ini yang A. Kemudian yang teman B tidak mengepal tangannya, tidak membawa secari kertas, namun dia sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut dan membuka tangannya memberikan benda tersebut. Nah, caranya bisa menghardik, mengancam, membujuk, bisa dengan cara merayu, menyuap, apa saja dia lakukan agar dapat membuka kepala tangannya. Bapak Ibu, kira-kira alasannya apa ya? Kenapa kok tangannya mengepal dan tangannya membuka? Ada yang bisa menjawab? Silakan menjawab. Ya, silakan Bu Ed. Ya. Karena anak yang itu Ya, yang bukan. menggenggam takut terhadap ancaman si anak B. Terima kasih Bu Ed atas masukannya. Kemudian bagi anak yang tangannya dibuka, Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Monggo guru ini. Mungkin akan mendapatkan sesuatu. Oh gitu, mungkin ada. Iya. Terima kasih guru ini atas masukannya. Nah, Bapak Ibu, betul apa yang disampaikan oleh Bu Erdiana dan Bu Rumini ini, anak akan melakukan dua hal ini mempunyai alasan masing-masing. Nah, yang membuka ini karena takut ancaman, takut yang karena nanti ancam, nanti karena dia nggak kalau nggak dibuka nanti dia diting ini taruh koncone, gitu. Ada yang
lokne, ya, dihardik, ya. Kemudian tangan yang menutup. Maaf, ini tangan yang membuka dulu. Jadi untuk anak yang tangannya membuka, ini dia akan melakukan peraturan itu karena ancaman, ya. Kemudian anak yang menutup tangannya ini mempunyai pendidikan kuat dan melakukan perbaikan dari dalam dirinya. Ia akan mendapatkan sesuatu yang ada di dalamnya. Seperti yang guru ini sampaikan tadi, anak ini yang sudah digenggam ini akan digenggam, tidak akan diberikan kepada temannya, ya. Tidak akan terpengaruh dari luar, meskipun dia dijotos sama temannya tetap digenggam. Nah, ini adalah anak yang mempunyai kepribadian nanti melakukan kedisiplinan dengan tanggung jawab, dengan dari dasar dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman. Inilah yang akan kita harapkan bagi semua siswa kita nanti. Karena selama ini anak ini melakukan disiplin, melakukan kegiatan yang baik, yang positif ini karena adanya ancaman atau hukuman atau peraturan sekolah. Mengapa kamu tidak memakai seragam lengkap? Karena ini peraturan sekolah, ya. Nanti akan ada berikutnya keterangan yang lebih lengkap lagi. Nah, ini kita lanjutkan perubahan paradigma. Ini teori kontrol menurut William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini setiap guru pasti ini mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi untuk proses kesepakatan kelas 1 ini bisa ditularkan kepada Bapak Ibu semua pada saat saya menerapkan proses pembuatan kesepakatan kelas dalam yang saya tularkan dalam aksi nyata modul 1.4. Ini usulnya dari anak-anak sendiri ini. Nah, ini. Tuh.
Itu tadi proses pembuatan kesepakatan kelas yang anak-anak sendiri yang membuat. Jadi usul dari anak-anak sendiri. Kemudian ini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Perbedaannya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini dibentuk dalam keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Jadi anak-anak yang mengembalikan buku ke tempatnya ini dari dalam dirinya dia akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini tujuannya untuk menghormati orang lain. Ini sudah tercantum dalam keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini siswa harus hadir 15 menit. Karena apa? Karena siswa harus melaksanakan piket terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah komitmen siswa sebagai komitmen dari masing-masing siswa sebagai pelajar. Dia harus datang tepat waktu, bahkan 15 menit sebelumnya kalau piket. Kemudian untuk menghormati orang lain. Yang keempat dilarang melakukan kekerasan. Ini untuk keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini pasti ya untuk kesehatan. Karena anak kelas 1 ini kemungkinan kecil untuk menggunakan narkoba. Ini masih SD. Bergantian atau menunggu giliran. Nah ini untuk melatih kesabaran. Ini keyakinan kelasnya. Menghormati orang lain. Anak-anak kelas 1 sudah saya biasakan untuk berbaris, menunggu giliran. Jika mengumpulkan tugas dia akan berbaris. Tidak ada yang menyerobot masuk gitu. Kalau ada yang menyerobot saya bilang baris, antri. Anak-anak sudah ngerti. Kalau antri berarti anak-anak langsung bentuk barisan ke belakang sepanjang-panjangnya sampai habis. Ya, yang sudah selesai langsung antri. Kemudian menggunakan masker ini bentuk keyakinan kelasnya demi keselamatan dan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Ini untuk diri siswa masing-masing. Nah ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mari kita cari Bapak Ibu ya. Kita cari biar ngantuk. Ayo kita cari yuk. Mana kegiatan yang termasuk hukuman dan mana yang kegiatan termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi ya. Ini nanti akan kita lihat jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke. Insya Allah benar kalau ini. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita lihat jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia telah mencoret-coret kertas temannya. Ya, dia menggantikannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bagus. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi, bagus. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seharian disuruh mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti ini mungkin sekolahnya yang sekolah bude itu kan dilepas sepatunya ya. Nah, kemudian
Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini untuk pelajaran PJOK dia terlambat. Akhirnya dia suruh lari. Ini konsekuensi atau hukuman ya Bapak Ibu ya? Hukuman. Oke, kita buka bersama-sama. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini dia melakukan kesalahan. Konsekuensi pun juga dia melakukan kesalahan. Bedanya apa ya? Ada yang bisa membedakan? Ini, kalau konsekuensi yang pertama menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini karena ini dia melakukannya sendiri, bukan karena peraturan. Jadi dia sudah mencoret buku teman, akhirnya dia mau tidak mau harus menggantinya. Kemudian kalau untuk yang membersihkan tumpahan air di meja ini karena tersenggol pada saat belajar, berarti kan ini juga kesalahan dia. Namun ini tidak ada dalam peraturan sekolah, tidak ada kan? Tidak ada. Kecuali ini yang ini terlambat sekolah. Nah ini kan hukuman. Nah ini hukuman karena ini terlambat sekolah. Kalau yang ini hukuman karena dia terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ini juga hukuman karena dia diminta push up karena tidak menggunakan masker. Ini juga hukuman karena disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, untuk konsekuensi yang terakhir ini mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini pelajaran PJOK, ini bukan hukuman ya. Meskipun ini mengelilingi lapangan, ini bukan hukuman karena di lapangan PJOK ini kegiatannya di lapangan, pasti dia akan konsekuensinya mengelilingi lapangan basket. Nah ini sebagai konsekuensinya. Kita lanjutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Bedanya kalau yang hukuman itu menyakitkan, terpaksa gitu ya melakukannya ya. Kemudian membuat anak sakit maupun fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Dia akan merasa sakit hati, itu bisa jadi seperti itu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini untuk konsekuensinya. Kalau konsekuensi nanti akan dalam waktu pendek dia hanya tidak nyaman waktu dia disuruh lari mengelilingi lapangan itu saja. Hanya dia tidak nyamannya hanya dia disuruh mengganti kertas yang dicoret itu saja. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini hukuman. Anak akan membenci kedisiplinan karena dia dihukum, dia akan membenci. Bisa jadi seperti itu kalau anak-anak ya. Nah, sedangkan karena konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman ini karena paksaan. Kemudian karena kalau konsekuensi karena stimulus dan tanggapan. Berikutnya dorongan anak menyakiti diri sendiri, ini hukuman. Karena dia dihukum, dia mendorong untuk menyakiti diri sendiri kan. Seperti tadi disuruh memakai sepatu seharian. Karena ini teman-temannya sudah dilepas, dia tidak dilepas. Dia akhirnya kelihatan oleh teman-temannya, jangan dia akan malu sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang berikutnya hukuman. Berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Ini dalam hukuman. Perbedaannya dengan konsekuensi, ini konsep diri yang baik, konsep yang baik. Jadi kita sebaiknya membiasakan untuk konsekuensi bukan hukuman. Hukuman berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia merasa saya ini pasti ya. Akhirnya dia menyembunyikan agar nggak kelihatan oleh gurunya. Nah, iya dia melakukan kesalahan tapi disembunyikan. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar
terakhir adalah marah. Kalau dia kena hukuman pasti yang marah, merasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini ya kalau terkena hukuman. Tapi kalau ke konsekuensi, ya merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out sementara waktu saja ya. Nanti akan kembali ke kebiasaan seperti biasanya. Kemudian kebutuhan dasar, ini materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, bebas melakukan apa saja. Ini kita butuh bebas melakukan apa saja. Kemudian kesenangan dan penguasaan terhadap diri kita. Kita mempunyai hak untuk diri kita. Berikutnya konsep yang kelima adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu yang sudah dilakukan ini selama mendidik, yang dilakukan posisi kontrol selama ini apa? Sebagai teman ya. Berarti ini sudah mulai bagus ya ini sebagai teman. Ada yang lain? Ya. Oke. Ada yang pernah menghukum ya? Enggak. Ada pernah? Tapi enggak setiap hari. Enggak. Ini untuk ada yang menghukum, ada yang memosisikan sebagai teman. Ada nggak yang membuat anak merasa bersalah gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah juga ya? Pernah. Iya. Ini yang belum pernah apa dari kelima ini kira-kira? Manajer ya. Kalau pemantau? Pernah. Pernah ya. Jadi ini yang paling belum pernah yang manajer, ini yang akan kita lakukan bersama. Oke? Nah, 5 posisi kontrol ini yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu. Nah ini identitas yang gagal ini sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Selama ini kita juga sudah pernah melakukan hukuman, sudah pernah membuat anak merasa bersalah. Kamu kenapa melakukan itu ya? Kamu gak kasihan sama orang tuamu? Kan pernah ya kita melakukan seperti itu. Ya, ternyata ini salah, ini identitas yang gagal. Kemudian identitas yang gagal ini contohnya menghardik. Ini perbuatan guru ya, menunjuk-nunjuk, menghardik, ya, menyindir, menyakiti. Kemudian sebagai penghukum guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Enggak, tapi di SD ngambil 2 tidak ada yang seperti itu. Alhamdulillah, paling jangan sampai melakukan itu ya, gitu. Nggak ada yang melakukan rasakan gitu, nggak ada. Nggak ada ya, ada yang 2. Kemudian hasilnya kalau penghukum ini hasilnya siswa memberontak, bahkan menyalahkan orang lain. Berontak. Oh ya, saya gebek kata kanan. Hasilnya adalah anak memberontak, bakal dihukum Pak. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, dia akan berbohong karena dia akan melindungi dirinya sendiri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunianya, di luar dunia yang berkualitasnya. Jadi tidak penting itu guru itu bagi anak. Nah, murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga akan marah lagi, seperti ini. Nah ini, nanti juga akan marah lagi, biarkan aja marah-marah. Nah, dampaknya kepada murid, dia akan mengulangi kesalahan Bapak Ibu, karena dihukum ini tadi, mengulangi kesalahan. Nah, kemudian yang membuat orang merasa bersalah ini berceramah dan mengatakan seharusnya, ini gurunya ini ngomongin, seharusnya kamu melakukan ini loh, biar tidak seperti itu. Nah, kemudian ibu kecewa karena kamu sudah melanggar peraturan. Ini kata bu guru. Kemudian bu guru berkata lagi, kamu seharusnya sudah tahu
lelah sekali mengatakannya, sudah berulang kali ibu mengingatkan, stres saya gitu. Ini kan contoh yang tidak baik ya, gurunya seperti itu. Kemudian hasilnya siswa menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Kemudian apa yang dikatakan murid? Dalam merasa bersalah, meminta maaf. Iya, dia meminta maaf. Kemudian dampaknya merasa rendah diri. Ini sudah mulai baik daripada menghukum. Nah, identitas yang berhasil ini identitas yang sukses sebagai teman dan sebagai pemantau. Di sini contoh kalimatnya kalau guru ngomong membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan untuk pemantau ini menghitung dan mengukur. Ini. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, ini sebagai teman. Ayolah, kamu harus disiplin. Kasihanlah ibu, nanti ibu guru dimarahin sama kepala sekolah, gitu. Ya, sebagai teman. Ini yang sudah pernah kita lakukan sebagai teman. Ini pasti anak yang sudah kelas 4, 5, 6 ya. Kalau kelas 1, 2, 3 pasti sebagai ibunya atau ayahnya. Kemudian hasilnya tergantung, anak-anak jadi ketergantungan Bapak Ibu. Kaitannya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Nah, kalau sebagai teman, anak-anak merasa penting sama ibunya, sama gurunya. Kemudian saya berpikir ibu atau teman saya ternyata begitu. Nah, ini kata anaknya seperti itu. Ternyata saya seperti itu ya Bu ya. Iya, akhirnya dia menyadari kesalahannya dengan mulai menyadari. Kemudian yang terakhir, dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, sedangkan sebagai pemantau, dampaknya anak-anak dibebankan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini untuk identitas yang berhasil atau sukses yang kontrolnya dari diri sendiri. Kalau yang ini tadi sukses tapi kontrolnya dari luar. Kalau ini yang dari diri sendiri. Ini sebagai manajer, ini yang belum pernah kita lakukan ya. Ada yang sudah pernah melakukan? Belum, ya. Ini yang akan kita lakukan mulai sekarang. Mengajukan pertanyaan, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, berkata, apa yang kita yakini, ini perkataan guru, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak ditanya sama gurunya, diajak untuk berpikir. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadinya, jadi pribadinya mulai kuat. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau tadi yang gurunya yang meletakkan di dunia berkualitas, sekarang dirinya sendiri dia sudah mulai merasa percaya diri. Kemudian mulai berkata, siswa berkata apa ini ya? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia mulai bisa ngomong, piye yo carane aku ben gak melakukan kesalahan. Nah, dampaknya dia akan mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Next, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini dilakukan untuk biasanya jika ada kasus segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini yang kita lakukan. Kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang ini yang menanyakan keyakinan. Ini ada kegiatan restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 1 Bapak Ibu. Monggo silahkan dilihat. Ini yang saya lakukan di kelas untuk kasus yang pertama. Ini anak tidak dimarahi ya. Ini menstabilkan identitas. Jadi anaknya distabilkan dulu
solusinya biar tidak merasa dimarahi, ditanya-tanya. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, guru juga pernah melakukan kesalahan, teman-teman yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Namun apa ya yang bisa kita rubah dari kesalahan itu agar kita tidak mengulanginya lagi. Ini anak diajak untuk ngobrol, jadi tidak dimarahin tapi diajak untuk ngobrol. Kemudian realisasi tindakannya. Ini agar yang bisa mendapatkan haknya, ya bagaimana ini? Harus memiliki kosakit yang berlogo SD Negeri 2 sebanyak 2. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan identitas, menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, ini keyakinan kelasnya apa yang sudah dilanggar, yaitu memakai seragam. Nah, dia memakai seragam, sedangkan kelas tidak lengkap. Nah, ini menanyakan keyakinan kelasnya apa, kemudian diberi arahan, dia mengusulkan sendiri. Ini anaknya akhirnya tidak pernah terlambat lagi dan tidak pernah kesiangan lagi sekarang. Ini sebagai contoh ya ini ya. Ini anak yang rajin. Ini tanggapannya dari siswa setelah dia melaksanakan. Ya, dia sudah merasa tidak melakukannya lagi. Ini contoh kasus yang kedua. Dari video tadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Mungkin Bu Sekar? Silakan. Dengan adanya segitiga restitusi, sehingga anak itu tidak merasa dihukum atau terintimidasi. Jadi anak itu merasa bahwa mereka itu benar-benar dididik, tidak hanya menjadi murid, tapi juga menjadi seseorang yang
berharga bagi gurunya. Terima kasih disampaikan, bagus sekali ya. Meskipun Bu Sekar ini belum pernah melakukan pendidikan guru penggerak, ternyata sudah bisa menjawabnya. Bagus sekali Bu Sekar, terima kasih. Ini menstabilkan identitas. Ini yang sudah kita lakukan tadi dalam video, membuat anak merasa yang merasa gagal karena berbuat salah ini menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah validasi tindakan. Ini dalam hal ini siswa diminta mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah kita buat selama ini, kenapa kamu melanggarnya. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar kamu tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama. Nah, seperti itu. Ini adalah tujuan akhir kita agar siswa menjadi anak yang baik, anak yang berbudi, agar tercipta budaya positif di sekolah SDN Ngampel 2 kita. Nah, ini kegiatan. Sebelum saya melakukan aksi nyata ini, kegiatan ini, saya berkonsultasi dengan atasan, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andres Yono, untuk melakukan kegiatan. Kemudian saya koordinasi dengan rekan sejawat, ya ini kebetulan dengan Bu Eriana dan Pak Narko. Kalau yang tadi waktu di modul 1.3 itu saya berkoordinasinya dengan Pak Kanang dan Bu Miri yang tadi sudah videonya sudah lewat ya tadi ya. Kemudian ini proses pembuatan kesepakatan kelas yang tadi videonya sudah kita lihat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai pengimbas atau sebagai pembicara dalam diseminasi ini mengucapkan terima kasih. Ini yang sudah saya sampaikan. Semoga nanti ke depannya kegiatan disiplin positif ini bisa berjalan di sekolah SDN Ngampel 2 dan semoga semua siswa dan guru dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dari saya ada sekian. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya bukan merasa orang yang paling pintar karena bukan seperti itu, Ibu. Ini kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama dan saya hanya menyampaikan sedikit yang sudah saya terima selama 2 bulan ini, biar kita bisa belajar bersama-sama, bekerja bersama-sama di instansi kita ini. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam di dasrul mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengajar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ulfa yang telah memberikan materi serta menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Acara yang terakhir, marilah kita akhiri acara hari ini dengan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian acara seminar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta